Selamat pagi, siang, ataupun malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Alfiandro Mandala Pratama, NIM D10511811036. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas manajemen proyek. Dosen pengampunya adalah Ibu Riani Pratiwi, STMT. Jadi, yang akan saya jelaskan pada presentasi hari ini adalah tahapan pada proyek konstruksi. Ada 7 tahapan proyek konstruksi, yaitu yang pertama adalah perencanaan, studi kelayakan, penjelasan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Saya akan menjelaskan satu-satu tahapan-tahapan ini apa maksudnya. Oke, yang pertama perencanaan. Perencanaan ini dalam perencanaan tahap yang dilakukan dalam tahap ini kegiatan yang kita lakukan antara lain penetapan garis-garis besar rencana proyek, perekrutan konsultan. Nah, konsultannya nanti bekerja untuk menerjemahkan dan melihat kebutuhan pembeli. Lalu pembuatan TOR, lalu berikutnya adalah survei. Tahap berikutnya adalah studi kelayakan. Pada tahap ini tahap ini untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Menyusun rancangan proyek secara kasar. 2. Meramalkan manfaat yang akan diperoleh. 3. Menyusun analisis kelayakan proyek. 4. Menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Pihak yang terlibat adalah konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi. Tahap berikutnya, penjelasan. Pada tahap ini, pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik. Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Menyusun rencana kerja dan menunjuk para rencana dan tenaga ahli. 2. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan, mutu. Yang ketiga, menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal, serta rencana pelaksanaan. Yang keempat, membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan ranah batas proyek. Pihak yang terlibat adalah pemilik dan konsultan perencana. Tahap berikutnya adalah tahap perancangan. Pada tahap ini, pada tahap perancangan, kegiatan yang dilakukan adalah merancang atau mendesain secara detail sesuai dengan keinginan dari pemilik, seperti membuat gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran, metode pelaksanaan, dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mengembangkan ikhtiar proyek menjadi penyelesaian akhir, memeriksa masalah teknis, meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek. Yang perlu dipersiapkan adalah rancangan rinci, gambar kerja, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas, taksiran biaya akhir. Pihak yang terlibat adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai, dan atau konsultan quantity surveyor. Tahap berikutnya adalah tahap pengadaan. Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan proyek konstruksi tersebut atau bahkan mencari subkontraktornya. Kegiatan yang dilaksanakan: 1. Prakualifikasi. 2. Dokumen kontrak. Pihak yang terlibat adalah pemilik, pelaksana, jasa konstruksi, atau konsultan. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan semua operasional di lapangan. Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah perencanaan dan pengendalian, jadwal waktu pelaksanaan, organisasi lapangan, tenaga kerja, peralatan dan material. Kegiatan koordinasinya itu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan, mengkoordinasikan para subkontraktor,
Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas atau MK, kontraktor, subkontraktor, supplier, dan instansi terkait. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Kegiatan yang dilakukan adalah 1. Mempersiapkan data-data pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan. 2. Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan. 3. Mempersiapkan petunjuk operasional atau pelaksanaan, serta pedoman pemeliharaan. 4. Melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas atau MK, pemakai atau pemilik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, atau siang atau malam.